Oke baik teman-teman Selo News, dimanapun Anda berada, masih bersama Selo News di sini. Kalau kemarin kita bahas soal konten kontroversi ya, kali ini kita akan ke seputar YouTube. Nah, apa sih YouTube itu? Kenapa orang banyak ber-YouTube? YouTube itu kalau menurut saya itu mega media. Mega media artinya semua informasi dapat diakses melalui YouTube. Nah, pada hari ini saya bertemu salah satu YouTuber lokal di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, ya, berbatasan langsung dengan negara tetangga kita Malaysia. Pada awalnya saya banyak mengajak teman-teman di daerah untuk ber-YouTube supaya orang di luar sana tahu tentang kondisi dan situasi di daerah kita masing-masing. Sudah hadir bersama saya Bang Krisantus. Ya. Sore. Beliau adalah seorang aparatur sipil negara. Di samping itu beliau juga gencar di dunia itu. Bang Kris, Siap. saya Bang Latif. mendengar bahwa Abang sudah mendapatkan berapa ribu subscribe? Untuk hingga saat ini sudah 36.000 subscriber. 36.000 subscribe. Nah, 36.000 subscribe itu kalau dikumpulkan handphonenya berapa truk itu? Ya, itulah puji Tuhan. Nah, ini salah satu YouTuber yang sudah sukses dan hari ini sudah mencairkan hasil YouTube-nya, Bang. Ya. Berapa? Untuk tahap pertama ini kita sudah diberi rezeki sebanyak 18 juta rupiah. Ih, 18 juta rupiah. Ya. Nah, Bang Kris, Abang ini kan seorang ASN, Bang. Ya. Kenapa tertarik di dunia itu? Coba ceritakan kepada teman-teman Selo News. Oke, baik sahabat Selonius. Perkenalkan, nama saya Krisantus seperti yang dikenalkan oleh Bung Latif tadi. Jadi sedikit saya ceritakan bahwa perkenalan pertama saya dengan dunia YouTube ini dari teman juga, dari sahabat saya, pemilik channel Domi Kesa ya, Iya. sahabat kita YouTuber Domi Kesa. Bengkayang juga ya, Domi Kesa. Jadi pada saat itu tepatnya pada bulan Maret 2019, beliau ini mengajak saya untuk membuat konten atau kreasi di YouTube. Dan awalnya juga saya sempat tidak tertarik karena pertama saya pikir bagaimana proses mengedit videonya, bagaimana cara mencari videonya, dan salah satu tantangannya yang saya pikirkan pada saat itu adalah proses untuk mencari subscribernya itu ya. Iya, Ya, mencari subscriber. Itu yang ada dalam pemikiran saya pertama kalinya. Oke, demikian. Bang, Abang ini kan seorang YouTuber pemula, bahkan nol gitu kan, tidak tahu bagaimana cara membuat konten. Tetapi ketika Anda terjun ke dunia YouTube dan mendapatkan subscriber, kemudian mendapatkan penghasilan juga, apa motivasinya, Bang? Oke, ya. Untuk motivasi saya sendiri menjadi YouTuber ini pertama karena saya mungkin saya sedikit sampaikan ya. Ya. Jadi sebagai orang yang pernah berada di dunia jurnalis, saya menganggap bahwa setiap momen, setiap aktivitas itu adalah sebuah arsip yang perlu disimpan, perlu Publikasikan. dipublikasikan, dikenang lah itu ya. Ya. Jadi cara untuk menyimpannya itu saya sendiri berpikir untuk menyimpan segala arsip apa segala itu tidak mungkin dengan hanya sebatas di flashdisk, di harddisk, Kemudian perangkat-perangkat dan lainnya. atau perangkat-perangkat lainnya. Jadi pada saat yang bersamaan teman saya tadi sudah menawarkan atau memastikan bahwa YouTube ini sebagai salah satu bentuk penyimpanan arsip. Itulah
yang menjadi dasar saya, motivasi saya untuk menjadi YouTuber. Dan hal itu seiring berjalannya waktu, saat ini memang seperti yang kita ketahui, kita sudah diberi rezeki di situ. Nah, di sini artinya apapun aktivitas kita, siapapun kita, kemudian apapun yang kita lakukan, artinya semua orang bisa jadi YouTuber gitu, Bang? Ya, betul, benar sekali. Untuk sahabat atau teman-teman semua, jadi YouTuber itu tidak memandang kasta, tidak memandang siapapun Anda. Yang penting Anda berkreasi, yang penting Anda kreatif, Anda bisa menjadi YouTuber. Bahkan seorang pemulung pun bisa. Ya, benar sekali. Oh iya. Bang, ini kan kita di Kabupaten Bengkayang, Bang, daerah itu kan. Siap. Sangat mustahil orang-orang YouTuber terkenal dari tingkat nasional misalnya seperti para artis, Ya. para tokoh yang besar bisa mau menonton konten kita. Apa triknya, Bang? Kemudian apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan view yang lebih banyak, subscriber lebih banyak, seperti channelnya Krisantus Roy ini? Oke, baik. Untuk video itu sendiri, bagi saya itu setiap video itu adalah hal yang penting dan penting untuk ditonton, termasuk oleh orang luar dan termasuk juga artis-artis itu juga. Jadi video-video yang kita upload itu, saya pikir kalau saya pribadi, video ini adalah misalnya video kita yang bercirikan khas untuk kita di daerah ini, itu salah satu video yang saya anggap menarik, khususnya kelebihan daerah kita yang mungkin saja mereka tidak mengetahui atau belum pernah melihat momen-momen yang ada di daerah kita. Itu salah satu yang untuk menarik mereka untuk melihat videonya. Ya. Kemudian untuk menarik subscriber, saya pikir ada beberapa hal yang perlu dilakukan kita. Pertama, salah satunya adalah dengan aktivitas kita, rutinitas kita dalam membuat video, khususnya video yang bagus atau yang menarik untuk ditonton. Kemudian selain itu, kita juga harus kepada pihak lain, YouTuber lain, kita juga saling berbagi, kemudian saling mengisi lah ibaratnya ya. Dan yang ketiga menurut saya, untuk menambah subscriber kita itu dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini sudah cukup banyak, yang sudah cukup bertebaran di. Ya. Oke, Bang. Bang Kris ini latar belakangnya adalah seorang jurnalis dan sekarang mempunyai kesibukan sebagai ASN. Masih sempat juga ber-YouTube. Tadi Abang sampaikan bahwa betapa pentingnya arsip, sehingga punya inisiatif untuk menyimpannya di akun YouTube. Ya. Krisantus Roy itu kan. Siap. Lalu bagi orang lain ini, Bang, mungkin bisa menjadi motivasi bagi semua orang. Seberapa penting sih orang ber-YouTube? Ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu kan. Seberapa penting sih ber-YouTube gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, khususnya yang mungkin baru mengenal YouTube atau yang sudah lama mengenal YouTube, mengapa saya menganggap YouTube itu penting sebagai penyimpan arsip kita? Karena memang YouTube ini kan sebuah media yang jangkauannya, kemudian kapasitas penyimpanannya tidak terbatas ya. Boleh dikatakan tidak terbatas. Iya, tidak terbatas. Jadi media inilah yang seharusnya kita manfaatkan, yang harus kita gunakan sebagai penyimpanan arsip kita pribadi. Dan mengapa arsip pribadi itu penting? Jadi ketika kita sudah menyimpan momen kita di YouTube, praktis pada
saat-saat tertentu kita kembali bisa membuka apa yang sudah kita upload di YouTube itu. Bang, terakhir Siap. pesannya kepada para YouTuber pemula di daerah Kabupaten Bengkayang khususnya. Oke. Pertama pesan saya kepada YouTuber pemula khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang, mari kita bersemangat untuk membuat video, tidak peduli video apapun khususnya yang pemula, karena dari video Anda itu akan menambah jangan ikat. Karena dari video ini, video yang Anda upload itu kedepannya akan berguna bagi Anda sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, jika kita sudah mulai fokus pada dunia YouTube, dengan sendirinya segala kreasi yang di dalam pembuatan video itu kita akan tahu sendiri. Jadi jangan patah semangat, terutama untuk masalah YouTube subscriber juga. Ini yang perlu diingatkan kepada YouTuber pemula. Jadi subscriber itu tidak perlu dipikirkan lah kalau untuk kita sebagai YouTuber pemula ini. Karena yang saya tahu, untuk hal yang paling memberatkan bagi YouTuber pemula ini adalah jumlah subscriber mereka yang tidak berjalan sesuai keinginan mereka padahal mereka sudah mengirim video itu ya. Jadi bagi saya subscriber itu akan datang dengan sendirinya ketika video kita sudah menarik, sudah bisa dijangkau oleh banyak orang. Ya. Oke, teman-teman Selonius, ya. Ini perbincangan saya dengan salah satu YouTuber di Kabupaten Bengkayang yang sudah berhasil 18 juta, guys. Nah, itu tabungan dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu panjang. Nah, sejak awal saya sampaikan bahwa kita penting untuk ber-YouTube. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Kris tadi, bahwa channelnya Krisantus Roy sudah mencapai 36.000 subscribe dan sudah mendapatkan penghasilan pertama 18 juta rupiah. Itu bukan main-main. Nah, seperti yang kita sampaikan bahwa apapun profesi Anda, bahkan sebagai seorang petani kah, pekerja dompeng kah, pendulang emas kah, sebagai pemulung kah, sebagai pembantu rumah tangga, bahkan sebagai pemungut sampah, ya, Anda bisa mendokumentasikannya dan upload ke YouTube dan bisa menjadi arsip pribadi kita dan penghasilan Anda juga. Begitu juga dengan saya, Selonius. Demikian perbincangan kami pada sore hari ini bersama Krisantus Roy channel, mantap, dan Selonius channel, mantap. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Selonius, dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Krisantus Roy. Dan ini dengan channel tukang lihat. Nah, ini senior semua ini. aku mau tanya tukang lihat nih. Ya. Apa aja lah yang kamu lihat ketika kami berbincang-bincang barusan? Oke, terima kasih. Ya. Selamat sore, Bung Latif sama senior saya ini dengan Sama kita. Kristianus. Apa aja yang Anda lihat? Anda sebagai YouTuber pemula dengan nama channel tukang lihat. Ya. Oke, ini dengan channel tukang lihat. Jadi saya bertemu pada sore hari ini dengan channel Selonius lagi mewawancarai dengan channel Kristianus Roy. Bahwa oke. Nah, jadi ini saya pertama kali bergabung sama channel Selonius dan Kristianus Roy ini. Jadi yang saya lihat hari ini bahwa sangat bagus untuk ber-YouTube, dan pembicaraan tadi saya mendengar dan saya melihat sendiri hari ini bahwa jangan takut ber-YouTube dan kreatif. Oke, ini ngomong-ngomong nih, channel YouTube
tukang lihat ya? Ya, Tukang siap, lihat. siap, tukang lihat. Channel YouTube tukang lihat ini untuk saat ini subscribernya sudah berapa nih? Ini untuk sementara sampai detik ini 302 subscriber. 302. Sejak berapa bulan? Ini saya terhitung mulai dari Agustus. Agustus Tahun 2020. Oke, jadi teman-teman, saya sebagai salah satu dan kami semua sebagai YouTuber di Bengkayang, kami mohon dukungan untuk channel kami berkembang agar kami semakin berkreasi, semakin banyak hal-hal yang dapat kami tampilkan kepada teman-teman semua, termasuk channel YouTuber pemula kita, channel Tukang lihat ya. Karena saya sudah melihat channel Anda, jangan lupa subscribe. Dari Bang Latif sendiri? Ya, untuk Selo News sudah berjalan 3 tahun ya, sejak Juli 2017. Sekarang sudah 4.700-an subscribe dan sudah di ambang pembayaran. Sudah monetisasi. Iya, tinggal tunggu waktu. Tonton video-video saya sebelumnya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Ya, ketika ada kritik dan saran, silahkan sampaikan secara pribadi, ada kontak WA saya di YouTube saya. Oke, kalau boleh tahu ini kalau yang untuk konten Selo News dan pencari berita, tukang lihat, khusus yang Selo News ini kontennya pada konten apa nih fokusnya nih? Nah, kalau Selo News itu, Selo itu ringan kalau menurut saya ya. Selo itu slow saja, ringan, dan news itu berita. Nah, jadi saya menyampaikan informasi-informasi ringan di sekitar kita, dimanapun saya berjalan, saya akan menyampaikan informasi ringan. Meskipun ringan, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang. Oh ya, jadi versinya berita gitu. Fokusnya berita ke konten berita ringan ya. Kalau yang untuk channel tukang lihat ini sendiri fokus ya ke konten apa nih? Oke, terima kasih Bang Rio. Kalau tukang lihat ini karena sesuai dengan judul tukang melihat, saya cuma bisa melihat. Cuma pesan saya dan juga untuk khusus channel tukang lihat, karena Anda sudah melihat channel saya akan melihat channel Anda, dan jangan melihat dengan mata kepala Anda saja, tapi lihatlah dengan lensa mata kamera Anda. Itu filosofi dari tukang channel tukang lihat. Dan di mana-mana apapun yang saya lihat, itulah saya lihat dengan lensa mata kamera saya. Oke, baik teman-teman, saat ini kami sudah selesai atau sudah lama berbincang-bincang. Semoga video-video yang kami tampilkan ke depan semakin baik, semakin berkualitas, dan tentunya semakin memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sip.